Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Menyadari ada rasa untuk sang mantan membuat hatinya retak. Terlebih dia tidak bisa menjanjikan kebahagiaan seperti yang dijanjikan pria itu pada Nilam dan Milea. Harusnya kemarin dia tidak mengantarkan Milea sampai ke dalam apartemen, harusnya dia langsung pergi saja saat mengetahui Nilam tidak sendirian, ada Lisa di sisi wanita itu. Hanya karena penasaran dengan keadaan Nilam, Yuda nekat masuk dan mendengar obrolan mereka tentang rencana pernikahan. Tentu Yuda sangat menyesal. Kini bayangan tangan Nilam yang berada di genggaman pria lain terus mengusik hatinya. Padahal itu bukan pemandangan yang intim, hal yang lumrah, tapi hati Yuda sudah patah berkeping-keping hanya melihat itu. Mengapa rasa harus hadir jika waktu tidak memihak? Benarkah cintanya pada Ruliana selama ini hanya pelampiasan saja? Yuda menjambak rambutnya. Terlalu banyak beban pikirannya, bisa jika terus seperti ini hanya dalam jangka waktu beberapa bulan rambutnya akan berguguran dari kepalanya. Bayangan senyum manis Nilam untuk pria lain menorehkan kekecewaan di hatinya. Yuda kembali mengacak rambutnya berkali-kali. Apa yang diinginkan hatinya saat ini adalah hal mustahil. Pertama, ibunya menentang keinginannya untuk rujuk dengan Nilam. Kedua, Nilamnya sendiri juga tidak mau. Ketiga, lelaki yang menjadi pesaingnya bukan pria sembarangan. Dan poin plusnya dia masih muda dan tampan. Keempat, setelah mengetahui kejahatan orang yang paling dipercaya oleh sang mantan, dia sadar bahwa Nilam berhak mendapatkan pendamping hidup yang benar baik dan tulus. Inginnya mengalah tapi hati tidak bisa dibohongi. Alvaro membelai pipi Nilam yang hangat dengan tatapan teduh, "Terima kasih sudah menerimaku." Ali menyusul ibunya ke Singapura, hari ini Nilam justru menerima tamu spesial. Siapa lagi jika bukan keluarga besar Alvaro? Ada Ingrid, Utgom, Liga serta anggota keluarga lainnya. Kapan pernikahan dilangsungkan? Ingrid bertanya kepada Nilam. Aku dan Nilam maunya secepatnya, Nek. Nilam terbelalak. Mereka bahkan belum membahas masalah ini dengan serius. Ya kan, sayang? Gundulmu. Alvaro sadar Nilam kaget dengan perkataannya, tapi dia sengaja menggoda wanita itu. Semalam Alvaro langsung mengatakan pada Nilam, bahwa esok hari dia akan membawa keluarganya menemui Nilam dengan niat meminang Nilam secara resmi. Dan itu yang disimpulkan Alvaro bahwa Nilam tidak keberatan dengan pernikahan mereka yang lebih cepat. Tidak mungkin Alvaro menjalin hubungan dengan Nilam dengan status kekasih. Terasa tidak pantas karena biar bagaimanapun Nilam sudah memiliki Milea. Nilam masih saja malu tiap kali diajak membahas hal seperti itu, padahal niat mereka baik. Nilam benar tersipu ketika harus menjawab pertanyaan dari Ingrid. Nilam paham maksud Alvaro dan pria itu sudah berulang kali meyakinkan dirinya dengan mantap jika ia akan tetap berjuang untuk dia dan Milea dengan segala resiko dari segala hambatan termasuk restu. Hal itu membuat Nilam akhirnya setuju untuk dinikahi oleh pria seperti Alvaro. Tidak hanya karena kebaikannya, tapi Nilam juga merasa terlindungi kerap kali bersama dengan Alvaro. Maafkan kenakalan adikku, dia memang menjengkelkan. Liga mencibir adiknya. Kak, tolong katakan padanya, jika suaranya tidak diharapkan di acara ini. Pinta Alvaro serius pada kakaknya Ozu. Liga memutar bola matanya malas. Yang, lihatlah dia, aku benar tidak ingin membencinya meskipun sulit kulakukan, aku benar takut anakku memiliki sikap yang sama dengannya. Aduan Liga pada sang suami membuat suasana semakin mencair.
Nilam bisa merasakan kehangatan dalam lingkungan keluarga Tuan Utgom. Lihatlah mereka, terlahir dari ibu dan ayah yang berbeda bisa seakur ini. Saling menjaga, bukan menjauhkan. Lagi Nilam merasa iri. Tapi pantaskah? Nilam juga masih membayangkan Alvaro bisa bertindak seimpulsif itu. Nilam tidak sadar dia tidak hanya cantik tapi juga sangat menggoda untuk dimiliki. Nilam tersenyum lembut ketika lagi Alvaro menyentuh tangannya. Kali ini Alvaro menggenggam tangannya yang berada di bawah meja. Bagaimana Nilam bisa menolak jika disentuh saja dia merasa nyaman? Terserah bagaimana baiknya saja, saya ikut bagaimana keinginan Alvaro. Jawaban Nilam sukses membuat Alvaro membatu. Apa kamu setuju jika minggu depan? Tanya Ingrid yang baru mengamati wajah Alvaro yang menegang tak percaya. Ya, Nilam mengangguk. Mereka juga langsung mengucapkan kalimat syukur bersama. Alhamdulillah. Mereka akhirnya pamit pulang setelah membicarakan tentang rencana pernikahan yang begitu cepat. Apa yang kamu lakukan? Alvaro langsung mengejutkan Nilam dan mencium pipi Nilam dari samping belakang. Buru Nilam menjauh. Nggak akan kebablasan, Alvaro berucap yakin. Pulanglah, ngapain masih di sini? Pamit, jawab Alvaro enteng. Tadi kan sudah, ingin yang istimewa. Jangan yang aneh, kita belum sah. Memangnya, aneh apaan orang cuma mau pamit sama kamu? Kamu kali yang mikirnya kebablasan. Nilam gelagapan. Sementara Alvaro menahan tawa melihat Nilam salah tingkah. Sampai jumpa minggu depan, calon makmum. Kap. Rona merah menjalari pipi Nilam ketika kecupan berikutnya menyusul. Sedang si pelaku sudah berlari menjauh. 1 minggu yang dinanti Nilam hanya kurang 1 hari. Artinya esok semua penantiannya akan berganti dengan perjuangan. Ya, berjuang agar supaya rumah tangganya langgeng tidak seperti yang sebelumnya. Di pagi hari Yuda sudah bertandang ke rumah calon pengantin. Sudah selama hari H ditentukan baik Nilam ataupun Alvaro tidak diperbolehkan bertemu. Khususnya Nilam sudah cuti sejak 5 hari yang lalu. Karena acara diadakan di rumah Tuan Utgom. Maka di rumah Nilam tidak ada persiapan apa-apa. Semua sudah diurus oleh Ingrid. Bagaimanapun Alvaro yatim, piatu, jadinya semua diserahkan pada neneknya. Sementara untuk Tuan Utgom, beliau meminta dengan sangat pada Nilam agar tidak menyiapkan apapun. Semua disiapkan dari pihak laki. Sejak pertemuan terakhir setelah Yuda mengantar Milea, hari ini menjadi hari pertemuan mereka setelah hampir 1 minggu. Lebih tepatnya Yuda sengaja ingin bertemu dengan Nilam. Jika boleh jujur, Yuda berharap perempuan di samping ini bisa membuka hati untuknya. Tapi harapan itu semakin terkikis saat melihat bagaimana perjuangan Alvaro untuk bisa menaklukkan hati ibu dari putrinya. Hingga membuat Yuda mencoba melupakan rasa yang hadir begitu terlambat. Tapi tak bolehkah, seperti halnya Alvaro yang berhasil meluluhkan hati Nilam. Dirinya juga melakukan hal yang sama dengan terus berada di samping wanita itu. Yuda akui terkadang ia merasa jahat. Ingin rasanya dia memanfaatkan Milea untuk membuat memiliki harapan untuk dirinya bisa terus bersama Nilam. Hati kecilnya mengatakan, bukankah seseorang yang dicintai pada akhirnya akan kalah pada yang selalu menemani? Baru datang dari luar kota, tanya Nilam memulai percakapan dengan ayah putrinya tersebut. Yuda hanya tersenyum sendu kemudian menggelengkan kepalanya pelan. Dia lagi merasa kalah ketika mengingat ibunya tidak pernah memberikan celah sedikit pun padanya untuk kembali pada Nilam. Benar mengancamnya akan dicoret dari ahli waris jika sampai dia berani melakukan kecurangan untuk menikahi Nilam kembali. Satu hal tentang Maulida, dia tegas dalam setiap hal. Ancamannya ini Yuda yakini tidak main-main.
Ibunya sangat menyayangi Nilam sejak dulu. Di dunia ini gak dijual obat untuk sembuhkan penyesalan. Jadi nikmati saja perasaan itu, sampai kapanpun ibu tidak akan pernah setuju jika kamu kembali pada Nilam. Sadar Yuda, Nilam terlalu baik untukmu. Meski aku ibumu, tapi Nilam juga ku anggap putriku. Jadi buang jauh keinginanmu untuk rujuk dengan Nilam. Perkataan Maulida kembali terngiang di telinga. Sebenarnya sejak pamit hari itu aku belum pernah meninggalkan kota ini. Jujur Yuda pada Nilam. Tujuanku datang ingin bicara padamu. Sebelum esok statusmu sudah berbeda. Kali ini Yuda berusaha tersenyum. Terlambat menyadari, menceraikan Nilam adalah penyesalan terbesar Yuda. Duduk dulu, ajak Nilam. Yuda mengamati mantan istrinya. Mengapa wanita di hadapannya ini semakin cantik di usianya yang bertambah banyak? Memikirkannya saja sudah membangkitkan kenangan akan kebersamaan mereka dulu. Namun hatinya sedikit terusik, mengingat bagaimana Yuda kehilangan Nilam karena ulahnya sendiri. Mau minta izin membawa Milea? Maaf tapi dia sedang berada di rumah calon suamiku. Di sisi lain, Yuda yang mendengar Nilam menyebut kata calon suamiku, Yuda pun merasa sangat sakit. Ia cemburu dan juga iri ketika melihat kebahagiaan terpancar di wajah Nilam. Tapi Yuda tetap tersenyum, bagaimanapun ia ingin memiliki hubungan yang baik dengan Nilam demi Milea. Ini untukmu, sebuah kunci disodorkan Yuda pada Nilam. Kening Nilam mengernyit melihat sebuah kunci yang familiar. Itu adalah kunci apartemen yang pernah mereka tempati. Aku akan katakan padamu mengapa aku masih mempertahankan apartemen yang pernah kita tempati. Sejujurnya aku tidak bisa melupakan seseorang yang pernah berada di sisiku. Nilam, tidak mencintai bukan berarti aku bisa mudah melupakanmu. Setiap detik yang pernah kita lalui masih teringat jelas di otakku ini. Yuda berdiri dari duduknya, kemudian tangannya menyisir rambutnya ke belakang. Hanya apartemen itu yang mengobati rasa rinduku pada kamu. Sengaja aku menjaganya seperti dulu karena aku pernah bermimpi akan ada aku, kamu dan seseorang di antara kita yang kembali tinggal di sana. Aku bahagia karena akhirnya kamu menemukan seseorang. Tapi jujur aku juga merasa sedih karena kini Milea akan memiliki seseorang yang juga dipanggilnya ayah. Nilam tertegun saat mendapati Yuda menangis. Pria itu tampak murung dan juga tak terurus. Terima kasih, besok jangan lupa datang, ujar Nilam. Yuda menggeleng tegas, kemudian menatap wajah Nilam seksama. Maaf, sepertinya aku tak akan sanggup menahan air mata kehancuran, ketika melihatmu bersanding dengan yang lain. Nilam, untuk yang terakhir kalinya izinkan aku memelukmu, pinta Yuda dengan tatapan sendu. Setelah diam sejenak akhirnya Nilam mengangguk. Ya Tuhan, bolehkah Yuda memohon agar waktu berhenti berputar? Di dalam pelukan Nilam, tangis Yuda pisah, dia benar terlambat menyadari perasaannya. Padahal debaran seperti ini benar hilang sejak saat wanita ini pergi dari hidupnya. Sekitar 10 menit barulah Yuda mengontrol dirinya dan mengendurkan pelukannya. Hilangkan jejak pahit di apartemen itu dengan jejak baru kalian. Ukir kenangan indah di sana supaya kenangan kelam terlupakan. Kekeh Yuda sambil menyerahkan kunci. Aku nggak bisa, aku yakin Alvaro akan menolak untuk tinggal di sana. Yuda mengangguk mengerti tapi tetap memaksa kunci itu berada di genggaman Nilam. Nilam, aku bodoh telah menyia-nyiakan orang seperti dirimu, kini rasanya karma itu sudah mulai menelanku bulat-bulat. Aku sesak napas karena rasa bersalah padamu tentang semua yang terjadi. Seorang wanita duduk di hadapan cermin dengan penerangan lampu yang begitu dekat dengan kelopak matanya. Wanita itu terlihat sangat cantik dengan balutan kebaya putih yang menempel di tubuhnya.
Dia adalah Nilam yang sedang duduk cemas menunggu proses akad nikah yang akan segera dilaksanakan di lantai dasar. Meskipun acara ini terkesan tertutup tapi tamu undangan terdengar ramai. Bismillahirrohmanirrohim, Saudara Alvaro Pramaja, saya nikahkan engkau dengan Nil. Nilam memejamkan matanya rapat ketika sayup terdengar prosesi pernikahan sudah dimulai. Tangan Nilam dingin tapi pelipisnya berkeringat. Nilam gugup, sangat gugup, sampai membuatnya lemas. Suara di bawah sana kembali terdengar sayup. Bagaimana para saksi? Sahih. Seruan sah itu menjadi tanda bahwa statusnya kini telah berbeda. Air mata Nilam terjatuh di kedua pipinya. Impiannya ingin menikah dengan didampingi oleh sang mama harus dikubur dalam. Setelah dia tahu orang yang paling dipercayai itu telah mencurangi, membodohi, membohongi dan memperalatnya bertahun-tahun. Ayo, kita harus turun ke bawah. Waktunya menyusul Alvaro. Itu suara Liga, kakak perempuan Alvaro yang begitu cantik. Kulitnya pucat seperti boneka, matanya indah dengan senyum menawan. Sungguh ciptakan Tuhan begitu indahnya. Keputusan tepat mereka mengadakan resepsi pernikahan dengan tertutup. Hanya para pegawai kantor dan rekan penting yang menghadiri. Pria dengan bahu kokoh itu tampak sangat tampan. Setidaknya Alvaro sudah mencuri perhatian, membuat tamu wanita yang tak seberapa itu berbisik-bisik. Tak jarang, ada pula yang nampak iri, bagaimana bisa wanita yang berumur menikah dengan Prince Perfect Alvaro. Setelah beberapa saat, Nilam turun dari kamar atas dengan dituntun oleh Liga dan Lisa. Dia menunduk seolah tak siap menatap masa depan yang sudah di depan mata. Padahal sebenarnya dia malu jadi pusat perhatian di saat didandani sedemikian rupa. Al, jemputlah istrimu, pinta Tuan Utgom yang tampak bahagia melihat putranya melepas masa lajang. Alvaro dengan senang hati melakukannya. Dia berdiri dari posisinya, melangkah menghampiri Nilam yang berdiri di tengah tangga. Langkahnya terhenti tepat di depan sang istri. Sejenak Alvaro tampak terpana, saat Nilam mengangkat wajahnya hingga kecantikannya terlihat oleh netra Alvaro. Alvaro mengulurkan tangannya ke hadapan sang istri, ayo. Nilam sudah resmi dipersunting pria lain, ibu bahagia karenanya. Tutur Maulida penuh syukur. Yuda tersenyum getir. Di tengah kebahagiaan mereka ada hatinya yang retak tanpa bisa dia selamatkan. Sejak pulang dari acara pernikahan Nilam, wajah Maulida tampak berseri-seri. Maulida abai dengan perasaan putranya. Sebenarnya bukan abai, Maulida ingin Yuda lebih bertanggung jawab atas segala tindakannya. Penyesalan selalu datang belakangan. Perjalanan menuju mahligai impian memang penuh dengan cobaan, sekali saja tergelincir hanya karena nafsu sesaat. Maka pondasi yang dibangun dengan penuh perjuangan pun akan runtuh juga. Kenapa hanya aku yang merasa sedih? Lirih Yuda yang masih mampu didengar oleh ibunya. Yud, sadar. Kekecewaan Nilam bukan hanya tentang bagaimana kamu tega memilih wanita lain di saat pernikahan kalian baru saja dibina. Tapi hatinya tak lagi sama, semua rusak dengan kamu yang seolah membuangnya. Sekuat apapun godaan, jika pendirian kamu kuat, maka kamu tidak akan memilih wanita lain dan menjandakan istrimu. Semua terjadi karena kamu kan? Berhentilah menjadi pria munafik. Sadarlah, hukum tabur tuai itu berlaku. Yuda terdiam mencerna kalimat sang ibu. Hingga detik selanjutnya dia menundukkan kepalanya, menyesali dia yang tidak memiliki pendirian teguh. Sedangkan saat ini di rumah Tuan Utgom rumah sudah kembali lenggang. Para pekerja juga sudah membereskan ruangan yang tadinya dipenuhi oleh berbagai bunga berwarna lavender. Nilam mengamati putrinya yang tengah berada di antara keluarga Alvaro.
Putrinya tengah duduk di pangkuan kakak tiri Alvaro yang bernama Ozu. Pria itu terlihat sangat menyayangi anak kecil. Terbukti hanya dengan sekali bertemu dia sudah bisa membuat Milea merasa nyaman ketika bersamanya. Selain itu ada Liga, Tuan Utgom, Nenek Ingrid, dan juga pria tampan yang Alvaro bilang anak dari kakaknya Ozu bersebelahan dengan istrinya. Hati Nilam tersentuh melihat kehangatan mereka. Nilam juga bahagia putrinya diterima dengan baik, bahkan Milea sangat dijaga dan dimanjakan berada di sekitar mereka. "Oe pengantin baru, kenapa malah turun?" Liga yang pertama kali menyadari kehadiran Nilam langsung menegur ramah. Selain Nilam ingin tahu keberadaan Milea, Nilam juga tengah merasa canggung di dalam kamar seorang diri sementara Alvaro masih mandi. Melihat putrinya dikelilingi oleh orang baik dan penyayang, tentu sebagai seorang ibu Nilam sangat bersyukur. Lihatlah, Milea dipangku dari paha pindah ke paha yang lain. Padahal putrinya sudah berusia 7 tahun, bukan lagi balita. "Jangan pikirkan Milea, dia tidur bersama kami nanti." Itu suara wanita yang berada di samping Ozu. Romania namanya istri dari Ozu sendiri. "Benarkan Milea?" Mendengar pertanyaan Romania, Milea mengangguk antusias. Nilam sedikit kaget. Selama ini Milea tidak mau tidur dengan orang baru. Ini seperti pemandangan hangat yang sudah begitu lama Nilam inginkan. Milea memiliki orang yang bisa dipercaya, bukan cuma Nilam seorang. "Ma, Lea izin tidur dengan Tante Romania ya? Apa tidak merepotkan, Kak?" Nilam tidak enak hati. "Nilam, kita ini sekarang keluarga, jangan sedikit tidak enak hati. Jika begitu selamanya akan ada kesenjangan." Nasihat Romania pada adik iparnya. Nilam bahagia mendengar tuturan yang disampaikan Romania, terlihat sekali dia wanita yang lembut, tak sedingin dirinya. "Nilam, sini." Kini Ingrid meminta Nilam mendekat ke arahnya. Seolah memberi ruang, satu persatu dari mereka pindah tempat. Sebelum menikah dengan Alvaro, Nilam sudah memantapkan hatinya. Semua ada prosesnya. Mulai hari ini dia akan membuka mata dan hatinya sepenuhnya. Melihat Alvaro baik, bagaimanapun di dalam pria itu sekarang ada ridho Allah, dia adalah salah satu jalan meraih pahala besar. Ingrid mengusap pundak Nilam dengan lembut. "Jangan pikirkan apapun yang membuat perasaanmu sakit nantinya, biarlah takdir membawa arusnya, kamu tidak harus melawan arus. Cukup cari saja pegangan supaya kamu tak tertarik arus takdir. Soal mamamu, jangan terlalu dipikirkan. Dengan kamu abai, dia yang akan datang dengan penjelasan. Nilam, akan ada pelangi setelah hujan, akan ada pagi setelah malam. Tugas kamu hanya berusaha, meminta dan berdoa. Hasilnya biar Tuhan yang menentukan. Pikirkan dirimu dan keluargamu saat ini, biar ibumu, nenek yang urus." Nilam menyeka air matanya saat mendengar nasihat nenek Alvaro. Di balik sikapnya yang cuek dan kuat, dia tetaplah mempunyai sisi lemah saat hatinya penuh dengan beban pikiran. "Nenek seperti tidak pernah muda saja, biarkan kami menghabiskan waktu berdua sambil menjalani proses penyesuaian diri dan proses pembuatan cucu untuk nenek. Ini aku dibiarkan menjamur di kamar sementara istriku ditahan di sini." Tangannya merangkul kedua wanita yang sedang menatapnya dengan tatapan berbeda. Nilam dengan raut terkejut dan syok dengan ucapan Alvaro. Sementara Ingrid dengan tatapan jahil dan bahagianya. "Perasaan baru kemarin kamu nenek bawa ke dokter untuk dihitan, sekarang sudah bisa bahas mau buatin cucu untuk nenek. Ya Tuhan!" Alvaro langsung menatap neneknya dengan tatapan horor campur malu. "Nek, aku bukan anak kemarin sore," sangga Alvaro tidak terima dengan ucapan neneknya. Lagi pula dari semua momen kebersamaan mereka, kenapa justru hitan yang dibahas oleh sang nenek? Bikin insecure Alvaro saja karena keberadaan Nilam. Ingrid tergelak.
Ya kalau kamu anak kemarin sore nggak bakalan nenek biarin ngomong masalah proses pembuatan cucu, Al. Subhanallah, lemesnya mulut neneknya. Bikin Alvaro gemes. Sedangkan wajah Nilam sudah memerah karena topik obrolan mereka. Ya sudah, nenek mau istirahat. Bawa Nilam bersamamu. Awas saja kalau program cucu yang kamu bicarakan tak terrealisasi. Nilam mematung di tempatnya. Apaan ini? Aku selalu mencoba sadar diri sebelum disadarkan orang. Ucap Ingrid dengan tawa kencang meninggalkan Alvaro dan Nilam. Alvaro disadarkan oleh pukulan tangan Nilam di bahunya. Kamu bikin malu. Aku kaget. Mereka berucap bersamaan, dan mata keduanya beradu. Kalian. Nilam segera dipeluk erat, dia dibawa berputar untuk dipangku. Alvaro pelakunya, pria itu menenggelamkan wajah istrinya di atas dadanya, melirik kesal dengan Liga yang terkikik geli. Ingat tempat, gas Liga berkacak pinggang. Alvaro suka memperhatikan Nilam yang sedang bergerak dan Nilam juga merasakan bagaimana pria itu bisa berpengaruh seperti ini, tanpa dikatakan pun Nilam tahu jika Alvaro memperhatikannya. Kemarilah sebentar, Alvaro malah memanggil kakaknya untuk mendekat. Dasar nggak sopan, dumal Liga tapi datang juga. Liga membawa secangkir teh yang baru selesai dia buat dan meletakkan di atas meja. Nilam tak diizinkan turun dari pangkuan lelakinya meski dia tengah malu setengah mati. Tidurlah, nanti aku gendong ke kamar. Aku bukan balita Alvaro. Rasanya ingin sekali Nilam berteriak, tapi dia sadar di mana dia sekarang. Sudahlah. Sedang Liga sudah menetap jengah kelakuan adiknya. Tapi gelak tawanya tidak bisa ditahan juga. Adiknya benar. Liga ikut bahagia ketika menyaksikan Nilam yang sedang duduk di salah satu pangkal paha adik lakinya. Pinggangnya dijaga dengan posesif agar tidak jatuh. Kemesraan yang wajar untuk pasangan pengantin baru, tapi tak sadar Liga cemburu. Adik lakinya sudah besar, yang dulu kerap membuatnya pusing 7 keliling kini telah memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Liga masih duduk di depan adik lakinya, tidak terlalu berani memperhatikan Nilam sebab takut membuat Nilam tak nyaman. Liga sudah bersiap masuk kamar tapi Alvaro memanggilnya. Dan saat ini malah diacuhkan. Bersambung dulu ya teman-teman.